Selamat jumpa lagi anak-anak yang terkasih. Hari ini Suster akan melanjutkan cerita kisah Santa Angela. Yuk, sebelum kita mendengarkan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Doakan Kami, Oh Angela. Dekat dengan Tuhan, langsung kode ketiga Fransiskan, cari duta kasih Tuhan di Brescia tempat misinya. Doakan kami, oh Angela, sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan sukacita. Doakan kami, oh Angela, sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan cita Tuhan. Anak-anak yang terkasih, setelah ziarah ke Tanah Suci, Angela tiba kembali di Brescia pada tanggal 25 November pada hari pesta Santa Katarina dari Alexandria. Ia adalah seorang martir perawan yang paling dikagumi oleh Angela saat itu, selain Santa Ursula yang dia kagumi sejak kecil. Pada tahun 1525, pada saat Paus Clemens ke-7 memproklamirkan sebagai tahun suci, Roma diserang wabah dan perang. Walaupun situasi sangat berbahaya, Angela tetap berziarah ke Roma untuk menerima berkat khusus tahun jubileum bagi mereka yang mengunjungi dan berdoa di tempat basilika utama di Roma. Angela juga memuliakan relikwi para martir dan berdoa di makam mereka di katakombe. Angela sangat bahagia dapat bertemu dengan Bapak Paus Clemens ke-7 secara pribadi. Ketika Bapak Paus meminta Angela tinggal di Roma, namun Angela menolaknya dengan rendah hati. Ia mengatakan bahwa harus segera kembali ke Brescia sebab Tuhan sudah menunggunya di sana. Dan setelah selesai ziarah, Angela pun kembali ke Brescia dengan penuh sukacita. Di Brescia, Angela dikenal sebagai pembawa damai. Ia selalu menemukan kata yang membawa rekonsiliasi, sikap dan cara yang dapat merujukkan keluarga yang terpecah dan orang yang sedang bertengkar. Luar biasa kan? Suatu hari anak-anak, ada dua warga kota, namanya Filippo Sala dan Francisco Martinengo, mau berduel nih. Keduanya mendatangi Angela. Dengan penuh semangat mereka mengatakan kepada Angela, "Suster Angela, hanya Anda yang dapat menyelesaikan masalah kami ini. Tolonglah kami." Begitupun warga kota Brescia juga memohon kepada Santa Angela, "Ayo Suster Angela, tolonglah. Mereka sudah tidak mau saling mendengarkan satu sama lain lagi. Kasihanilah kami, tolonglah Suster Angela. Jika tidak, akan terjadi musibah. Mereka akan saling membunuh satu sama lain," pinta warga kota Brescia. Dengan berani, Angela berbicara pada kedua orang yang bermusuhan itu. Begitu cepatnya, kedua sepakat berdamai. Wah, anak-anak, tentu seluruh warga kota terheran-heran.
melihat hal itu. Luar biasa, Suster Angela bisa mendamaikan mereka, kata warga kota. Anak-anak terkasih, juga terjadi sesuatu yang luar biasa. Angela bisa membela seorang temannya yang mendapat hukuman yang sangat berat dari tuannya. Angela tidak takut menghadapi kemurkaan yang mulia Luis Gonzaga. Tekadnya, kerendahan hati Angela untuk membela kebenaran membuahkan keberhasilan. Akhirnya, Tuan Luis Gonzaga mengampuni temannya Angela dan tidak menghukum teman Angela itu. Begitupun yang terjadi kepada ibu-ibu di kota Brescia. Angela selalu menolong mereka, mendamaikan pasangan-pasangan yang mau berpisah atau mau bercerai, orang tua yang tidak mampu memahami anak-anaknya. Melalui curhat ibu-ibu itu, Angela memahami bahaya yang dihadapi orang-orang muda di zaman itu. Angela menolong dan mendoakan mereka. Hebat, nalar dan kata-katanya memancarkan cinta pada orang yang curhat kepadanya saat itu. Dia mendengarkan dengan baik. Ada yang mengatakan, Suster Angela, putri saya hanya menyibukkan dirinya dengan gaun pesta. Ia menghabiskan banyak waktu berjam-jam di depan cermin. Angela dengan tenang mengatakan, itu memang usianya, nanti juga akan berlalu, kata Angela kepada ibu itu. Katakan kepada putrimu, Yesus ingin ia menjadi cerminnya untuk memancarkan cahaya Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada tahun 1529 pecah perang lagi. Banyak penduduk Brescia melarikan diri dan mengungsi ke Cremona. Demikian juga Angela. Di Cremona, dari pagi sampai malam, Angela menerima para pria, wanita, dari segala usia dan semua lapisan masyarakat. Bahkan bangsawan Francisco Frosa datang dari Milan untuk meminta nasihat Angela. Dan setelah perang berakhir, Angela pun kembali ke Brescia. Untuk sementara waktu, Angela tinggal di rumah Agostino Gallo. Kemudian ia mendapat sebuah kamar yang lebih cocok, terletak dekat air mancur kota dan dekat gereja Santa Afra. Ia merasa lebih nyaman karena dapat berdoa di gereja terdekat, yaitu gereja Santa Afra. Angela sekarang siap untuk melaksanakan proyek penampakan yang diterimanya ketika masih remaja. Seperti yang dikatakan kakaknya dalam penampakan di Brudaso itu. Angela, bentuklah sebuah kompani untuk para perempuan yang bergabung dalam kompani itu harus menguduskan dirinya bagi Kristus. Itu yang dikatakan kakak Angela dalam penampakan di Brudaso. Dan para perempuan yang sudah masuk dalam kompani itu, mereka harus berusaha membawa damai dan keharmonisan dimanapun mereka berada. Dengan semangat kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang yang dijumpai, mereka hidup dan tumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama. Dan Santa Ursula akan menjadi pelindung kompani ini. Anak-anak yang terkasih, Angela pun ingat ketika di Venesia.
ia terkesan dengan lukisan kisah kehidupan Santa Ursula. Dan Angela mengatakan kepada teman-teman yang ingin masuk di dalam kompani itu, "Teman-teman terkasih, mari kita berlindung di bawah naungan Santa Ursula. Kita membutuhkan kekuatannya dan iman seperti Santa Ursula untuk membaktikan hidup bagi Yesus Kristus. Tanpa perlindungan dalam tembok biara, kita akan hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia." Seperti Angela, teman-temannya memilih untuk memberikan hati mereka kepada Yesus. Mereka hidup menurut ajaran Injil dan dalam kasih kepada sesama. Mereka berdoa dan mengumpulkan gagasan untuk mewujudkan pekerjaan yang Allah percayakan kepada Angela. Dan mereka berbicara kepada keluarga dan teman-teman untuk mencari bantuan mendukung pelayanan mereka. Pelayanan mereka khususnya memberikan dukungan dan pendidikan kepada gadis-gadis muda, terlebih kepada yang miskin. Karena proyek hidup bakti di tengah dunia adalah hal yang baru bagi gereja waktu itu, maka mereka harus memikirkan suatu aturan hidup atau regula. Akhirnya, Angela meminta bantuan Gabriele Consano, seorang ahli hukum, untuk menuliskan regula, warisan, dan nasihat-nasihat Angela. Kata Gabriele Consano kepada Angela, "Ibu Angela, tanggal berapa yang dipilih untuk pembentukan kompani ini?" Kata Angela, "Tanggal 25 November. Karena pada hari itu adalah pesta Santa Katarina dari Alexandria yang saya sangat kasihi. Sekaligus peringatan kembalinya saya dari Tanah Suci." Akhirnya, pada tanggal 25 November tahun 1535, setelah perayaan Ekaristi Kudus, 28 perempuan atau ibu-ibu membubuhkan tanda tangan mereka pada buku kompani Santa Ursula. Mereka pun berjanji untuk hidup sesuai dengan regula baru. Mereka disebut Ursuline. Dan 4 tahun kemudian jumlah mereka menjadi 150 orang. Banyak juga ya. Dan para perempuan yang dikuduskan bagi Allah ini tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan kegiatan mereka di masyarakat. Sebagian besar tetap tinggal di keluarga mereka. Mereka berpakaian sederhana. Mereka pergi ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, berdoa, bersikap baik, dan bijaksana kepada orang lain. Contoh hidup mereka memberi inspirasi bagi penduduk kota Brescia. Ada saat mereka berkumpul bersama. Angela memberi mereka waktu untuk berbicara tentang hidup mereka. Apakah ada perkembangan baru sejak pertemuan-pertemuan terakhir? Itu yang dikatakan Angela kepada mereka. Dan Angela berusaha membuat mereka merasa nyaman dalam kebersamaan itu. Dan kemudian mereka berdoa dan menerima instruksi tertentu untuk hari berikutnya. Anak-anak yang terkasih, ada beberapa Ursuline dipilih Angela menjadi ibu yang bertanggung jawab untuk mengunjungi saudarinya dan memberi bimbingan. Mereka juga harus memastikan bahwa para anggota kompani tidak kekurangan sesuatu pun dan hidup menurut regula kompani. Angela yang kini menjadi tua
dan kekuatannya semakin menurun, ia pun mendiktekan kepada sahabatnya Gabriel Consano nasihat-nasihatnya dan warisan spiritual untuk mereka yang bertanggung jawab dalam kompani. Ia pun mendesak saudari-saudarinya untuk hidup dalam kesatuan, sehati dalam doa, dan saling membantu bertekun dalam karya yang baru saja dimulai. Jadilah sebagai ibu bagi putri-putri Anda, berusaha memimpin dengan kasih dan kelembutan. Allah yang telah menanam kompani ini tidak akan pernah meninggalkannya. Dari surga, saya akan selalu menjadi ibu yang setia bagi Anda. Itulah nasihat atau kata-kata terakhir Angela kepada para anggotanya. Angela dengan tenang berkata, "Selamat tinggal kepada saudari-saudarinya. Sekarang aku pergi. Jangan sedih. Milikilah iman yang teguh dan harapan yang hidup dalam Tuhan. Dia akan membantu Anda dalam segala hal. Aku memberkati kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dan anak-anak yang terkasih, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari tahun 1540, pukul 15.30, Angela bersatu dengan Tuhan yang ia cintai. Selamat jalan Santa Angela. Doakan kami putri-putrimu. Terima kasih untuk pengabdian bagi Tuhan dan sesama di Brescia. Selama 3 malam, sebuah bintang yang terang bersinar di atas gereja Santa Afra. Dan Angela memakai pakaian gelap dan kerudung putih. Wajahnya tenang dan cerah. Dia tetap di gereja selama 30 hari tanpa ada tanda-tanda dekomposisi. Moreto, pelukis Brescia, mempunyai banyak waktu untuk melukis Angela yang tidur dalam kematian. Anak-anak yang terkasih, bahkan saat ini Ursulin terus berjalan di jalan-jalan Injil, mewartakan kabar baik Yesus. Putri-putri Angela sekarang tersebar di seluruh dunia karena cinta tidak mengenal batas. Ada macam-macam bentuk pengikut Santa Angela. Di Indonesia ada Uni Roma Ordo Santa Ursula. Ada kompani Santa Ursula yang dikenal dengan Ursulin Sekulier. Ada juga putri-putri Santa Angela atau PSA. Para pengikut Santa Angela di dunia juga menangani pendidikan bagi orang-orang muda, orang-orang dewasa, baik di bidang pendidikan formal maupun non-formal, di sekolah, perguruan tinggi, juga membantu di paroki, di rumah sakit, di penjara, dan di tempat lain di mana ada orang yang membutuhkan bantuan kami. Kami berusaha mencoba untuk memancarkan iman dan sukacita yang Angela hidupi kepada sesama. Kami pun siap untuk berbagi talenta dan cinta kasih kami, percaya pada Yesus dan pada Santa Angela yang telah berjanji, "Aku akan selalu di antara Anda, membantu Anda dalam doa dan dalam pekerjaan Anda." Anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih,
Sekian saja kisah Santa Angela Merici. Semoga kita dapat meneladani semangat hidup dan karya pelayanannya. Semuanya demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan jiwa-jiwa serta alam ciptaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Oh Santa Bunda Angela, doakanlah kami anak-anakmu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita nyanyikan bersama. Doakan kami, oh Santa Angela. Salam sehat, Servia, Tuhan memberkati. Masa tua Angela yang dirikan satu kompanya, Santa Ursula namanya, berkembang subur nan jaya. Doakan kami, oh Angela, sobat-sobatmu yang setia, rajin berdoa, baca kitab suci, mewartakan sukacita. Doakan kami,